Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita ucapkan sekali Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka menampilkan hasil proyek mata kuliah Sistem Politik Indonesia oleh mahasiswa jurusan PDKN Sambu 2022 kelas E. Yang kegiatan selanjutnya yaitu penampilan proyek mata kuliah Sistem Politik Indonesia oleh kelompok 2 kelas E mengenai optimalisasi peran partai politik dalam sistem politik dalam sistem politik di Indonesia, yang akan dimulai dengan pembukaan dan pengenalan tim serta penampilan ganda. Kepada kelompok 2 kelas E kami persilakan untuk memasuki ruangan. Selamat sore Bapak Ibu dan Ibu. Izin di sini kami dari kelompok 12 PPKN tahun 2022 yang menampilkan tugas proyek Indonesia Bali. Sebelum kami menampilkan proyek lagi, izinkan terlebih dahulu kami untuk memperkenalkan diri kami dari kelompok 2 kelas E PPKN tahun 2022. Yang pertama, saya sebagai ketua kelompok, nama saya adalah Dewi Ganjar. Asal saya dari Medan. Saya bertanggung jawab di panel 4. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Robi Batu. Saya berasal dari Kecamatan Sumitara, Kabupaten Bali. Saya bertanggung jawab di panel 1. Perkenalkan, nama saya Daniel Sede, asal dari Unit 1, tanggung jawab di panel 1. Perkenalkan, nama saya Teresa Limini Kemudian saya berasal dari Kota Medan. Saya bertugas di panel 1. Perkenalkan, nama saya Masih Sepina Sarani, Sobat Pengamat Sekitar. Perkenalkan, nama saya Dewi Jodha Demani. Saya berasal dari Kecamatan Panas Damani, Kabupaten Semarang. Saya sebagai penanggung jawab panel 3. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Daniel Semarang. Asal saya dari Kecamatan Cikarang, Kabupaten Miri. Saya bertanggung jawab di panel 3. Perkenalkan, nama saya Soekarno Makan. Asal saya dari Kota Medan. Saya bertanggung jawab di panel 2. Perkenalkan, nama saya Dewi Saputra, saya berasal dari Jawa, saya sebagai MC dan juga ya. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah. Saya berasal dari Balikpapan. Sini saya bertanggung jawab sebagai MC dan ya. Perkenalkan, nama saya Dwi Pertama, alamat saya di Lampung Utara, Kecamatan Mangau. Saya bertanggung jawab di Selingkuhan dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah. Asal saya dari Balikpapan. Saya bertugas sebagai sebelum Perkenalkan, nama saya dari Suriani Narayan Pernah. Asal saya dari Lampura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Saya sebagai tim salinan sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya saya berasal dari Wusuku, di sini sebagai tim salinan. Perkenalkan, nama saya Edi Bulamu, asal saya dari Desa Lalu. Saya bertugas sebagai yang pensiunan. Perkenalkan, nama saya Gizi Rasan Betakan Kawan. Saya berasal dari Kota Medan. Saya bertugas sebagai tim leader pensiunan. Selamat sore Bapak Ibu dan Ibu. Kami dari kelompok 2 kelas E PPKN tahun 2022 menampilkan yang akan dibantu oleh saudara profesional. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Siapa kita? Siapa kita? Berikan salam kepada Tuan Juri. Kelompok 2, tunjukkan aksi. Di sini hati kami senang. 1, 2, 3, ya. Di sini hati kami senang. Adakah semangat politik di hatimu? Ada. Kelompok 2, Terima kasih kami ucapkan kepada kelompok 2 yang
videonya. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada kelompok 2 kelas B. Acara selanjutnya yaitu penampilan penjelasan di panel 1 dan di panel 2 mengenai permasalahan dan kebijakan alternatif. Kepada di panel 1 dan di panel 2, kami persilakan memasuki ruangan. Kepada di panel 1 dan di panel 2, kami persilakan untuk penampilan hasil proyek. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan mengenai panel 1, yaitu rumusan masalah. Ada pun rumusan masalah yang kami angkat. Di panel 1 ini ada 2, yaitu apatis dan kurangnya pengawasan partai politik. Permasalahan pertama akan dijelaskan oleh saudara. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang pertama yang kami angkat adalah apatis. Di depan dijelaskan bahwa apatisme memiliki arti yaitu suatu sikap di mana tidak adanya rasa simpati atau antusiasme terhadap sebuah objek. Hal ini bisa dikatakan adalah kita sikap tidak peduli atau cuek terhadap sebuah objek tersebut. Jadi, apatisme dalam politik itu adalah rendahnya rasa simpati atau rendahnya antusiasme seseorang atau masyarakat itu terhadap perkembangan politik yang termasuk dalam negara itu yang berujung menjadi sikap tidak peduli. Dampak dari apatisme ini pada masyarakat adalah kurangnya kontrol sosial pada sekitar lingkungannya, dan kemudian orang yang memiliki sifat apatis ini cenderung tidak memiliki rasa kesadaran diri atau rasa kepedulian terhadap diri sendiri ataupun lingkungannya. Hal inilah yang membuat yang memiliki sifat apatis ini menjadi seorang individualisme di dalam masyarakat. Penyebab dari apatis ini biasanya adalah golput atau golongan putih. Golongan putih ini berasal dari masyarakat yang merasakan kecewa terhadap politik atau pemerintah. Dikarenakan ketika para politisi ini ingin naik dalam sebuah jabatan atau pemerintah, dia akan memberikan sebuah kampanye atau janji manis atau sebuah perjanjian kepada masyarakat agar dia bisa naik atau mendapat dukungan dari masyarakat tersebut. Tetapi ketika ia sudah naik, ia akan melupakan janji tersebut atau tidak terrealisasikan atau tidak terwujud dari janji-janjinya. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat itu merasa marah, kesal atau kecewa terhadap politisi ini. Salah satu contoh kasus yaitu pada pemilihan wali kota Medan tahun 2020, yaitu adanya sekitar golongan putih atau hak pilih yang tidak digunakan masyarakat itu sekitar kurang lebih dari 886.000 atau 54,22% dari sejumlah masyarakat Medan, yaitu 1.635.000 orang. Dan pada pemilihan wali kota tahun 2020 ini suara sah itu hanya sekitar kurang lebih dari 735 orang, dan suara yang tidak sah itu ada sekitar kurang lebih dari 12.000 orang. Terima kasih, saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai masalah yang kedua, yaitu kurangnya pengawasan partai politik. Perlu kita ketahui bahwasanya pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur, dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Baik, dari sini kita sudah dapat mengetahui bahwasanya pengawasan itu merupakan faktor yang sangat mendukung terhadap keberhasilan dari suatu keputusan, kebijakan, dan juga kegiatan yang akan dilakukan. Begitu juga pengawasan terhadap partai politik. Kalau kurang pengawasan di dalam partai politik menyebabkan apa yang diinginkan, apa yang ingin dilaksanakan, dan kebijakan apa yang dilaksanakan dapat terjadi penyimpangan. Adapun pengawasan terhadap di dalam partai politik dapat berubah tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh partai politik kepada anggota maupun kader-kader yang ada di dalamnya. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya masuk ke dalam partai politik diberikan oleh partai politik tugas dan tanggung jawab kepada partai dan juga kepada kader-kader dan juga para anggotanya. Ketika tidak dilaksanakan pengawasan terhadap tugasnya, pasti akan melakukan penyimpangan. Kemudian permasalahan yang akan timbul ketika pengawasan ini kurang, terlebih lagi terhadap dana. Dana diperoleh dari iuran-iuran para anggota dan juga APBD yang diberikan oleh pemerintah kepada partai politik. APBD, dana yang telah diberikan
kepada anggota diberikan tanggung jawab untuk dijalankan melaksanakan fungsi partai politik tersebut. Ketika kurangnya pengawasan terhadap dana yang diberikan ini kepada anggota maupun kader partai tersebut, pastinya akan mengakibatkan penyimpangan. Hal inilah yang menyebabkan korupsi seperti yang dapat kita ketahui maraknya kasus korupsi oleh pejabat-pejabat saat ini. Itu saja permasalahan dari rumusan masalah dari panel 1 yang saya akan sampaikan. Kami serahkan ke panel 2. Baik, di sini kami akan menjelaskan panel 2 yaitu tentang kebijakan pemerintah. Di sini permasalahan pertama ini tentang apatisme. Konflik dari apatisme adalah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatakan bahwa memilih dalam pemilu itu adalah hak. Jadi orang yang melakukan korupsi itu tidak akan dikenakan sanksi karena seperti yang tertulis di situ memilih adalah hak. Tetapi menurut para ahli, salah satu ahli mengatakan ahli itu yaitu MUI Majelis Ulama Islam mengatakan bahwa memilih dalam pemilu itu adalah syura dan hukum dalam memilih itu adalah wajib. Sekian pemaparan saya tentang apatisme. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya dan tentang kurangnya aku langsung pada Pak. Kemudian di sini ada satu poin kedua adalah permasalahan tentang pemilu kawasan dari partai. Berdasarkan uraian dari pada saat tadi yang dijelaskan permasalahan tentang pengawasan parpol yang merujuk pada kasus tidak pidana korupsi etika. Di sini pemerintah, di sini kami memiliki beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada. Sebelumnya tentunya sudah banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang penetapan MPR Nomor 11 Tahun 1998 yang mungkin dasar hukum pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 di mana suatu negara itu harus terbebas dari tidak korupsi dan korupsi. Kemudian ada pun undang-undang yang mengatur secara tegas tentang penimbangan ataupun tindak pidana korupsi ini yang pertama Undang-Undang Pemerintah Pusat Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 5 ayat 1 yang menjelaskan secara tegas bahwasanya setiap pelaku yang melawan hukum untuk memperkaya diri ataupun mengambil dana dari pemerintahan ataupun keuangan negara akan dikenakan sanksi berdasarkan pasal 40 ayat 3 sesuai dengan pasal 40 ayat 3 bahwasanya parpol tidak berhak menerima APBD atau dana dari negara sebesar dari BUMN, BUMD ataupun BUMDes. Dan jika terbukti pada politik mengambil ataupun menyimpang dari tindak pidana tersebut, maka secara tegas di pasal 40 ayat 3 ini ketika suatu parpol politik terbukti melakukan tindak pidana korupsi akan dijatuhi hukuman pidana selama 2 tahun penjara dan denda minimal 2 kali Langsung kami ucapkan pada panel 1 dan panel 2 yang telah memberikan kepada. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang sudah Dewan Juri tentang materi presentasi panel 1 dan 2 kepada Dewan Juri kami persilakan dari segala macam. Pertama, pertanyaan saya, apa itu optimalisasi? Optimalisasi itu apa? Kemudian tadi kalian mengatakan bahwasanya masyarakat yang apatis itu tidak memilih, artinya masyarakat yang apatis itu golput. Dari saya dengar. Kemudian pertanyaan saya, apa dasar kalian menyimpulkan hal tersebut? Bukankah karena dia sudah meninggal, dia tidak memilih karena tahu apa yang akan dia pilih itu sama saja dengan sebelumnya. Oleh sebab itu dia golput. Nah, itu pertanyaan yang kedua. Kemudian tadi saya dengar juga ada pengawasan partai politik. Nah, pertanyaan saya, lembaga apa yang mengawasi partai politik? Ya, saya berikan. Baik, terima kasih.
atas kesempatannya kepada bicara MC. Selanjutnya saya ingin bertanya mengenai rumusan masalah yang kalian terapkan pada bab 1 pendahuluan di laporan kalian. Kira-kira make sense nggak? Poin pertama sampai dengan poin ketiga menggunakan kata apa yang menjadi masalah dalam pelaksanaan fungsi politik partai politik di Indonesia saat ini. Sudah tepat atau belum? Poin 1. Kemudian poin kedua, bagaimana peran mahasiswa dan partai politik dalam melaksanakan fungsi politik? Yang ketiga, apa kebijakan mahasiswa yang dapat membuat pelaksanaan fungsi politik di Indonesia menjadi lebih baik? Make sense nggak? Penggunaan kata tanya di depan yang di awal itu, bagaimana apanya itu udah pas bu? Sudah. Gini ya, saya kasih analogi. Kalian buat laporan proyek untuk mengetahui apa rencana atau tindakan dari kelas kalian, betul? Tuh. Tapi pada poin pertama rumusan masalah yang kalian sebutkan itu apa yang menjadi masalah? Seharusnya kan kalian tidak tahu. Itu tidak perlu lagi menjadi rumusan masalah kalian. Yang menjadi rumusan masalah kalian seharusnya bagaimana permasalahan dalam pelaksanaannya agar nanti apa? Agar kalian bisa mengetahui apa rencananya, apa tindakan yang akan kalian ambil. Oke? Make sense? Paham? Oke? Diingat yang kedua, kalian menggunakan kata bagaimana peran mahasiswa. Kurang layak menurut saya sendiri. Seharusnya yang kalian gunakan apa peran mahasiswa dan partai politik, supaya kalian tahu apa yang mau kalian kaji, apa yang mau jadi permasalahannya. Oke? Dan yang ketiga, kalian menggunakan kata apa kebijakan mahasiswa. Kata apa kan seharusnya udah diikuti dengan iringan yang di poin ketiga di tujuan penelitian. Seharusnya diganti dengan kata bagaimana kebijakan mahasiswa agar nanti di tujuannya dan di isinya itu udah berjawab. Oke? Kemudian ada pertanyaan saya. Di sini kan salah satu contohnya itu tadi kalian buat pemilihan wali kota Medan, ya kan? Itu gambarnya apa aja yang kalian masukkan? Gambar yang pertama itu gambar apatis ya, bahwa ia tidak peduli dengan politik, dan kedua gambar rapat dari dalam organisasi. Oke. Kemudian saya ingin bertanya masalah kutipan-kutipan. Pada tulisan laporan kalian itu kalian ketik sendiri atau kalian kutip? Ada sebagian yang kutip, pengertian kami dari Google dan ada dari artikel. Mungkin itu aja dari saya. Kenapa sebenarnya saya di sini dari tidak konsisten gitu dalam berdasarkan satu pasalnya. Nah, kemudian saya mau bertanya untuk dasar hukum. Kalian ada sebelumnya keduanya hukum. Nah, maksudnya itu apa ya? Kenapa dasar hukumnya itu? Itu pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 itu undang-undang mana? Apakah undang-undang dasar? Apakah undang-undang nomor 7 atau undang-undang mana? Nanti dijawab. Coba jelaskan. Kayak di pasal 40 ayat 3 itu di bawah yang undang-undang yang mengatur di bawah itu undang-undang berapa? Sama kenapa kalian membuat dasar hukum? Jadi itu termasuk undang-undang mana dasar hukum itu? Mungkin itu aja sih dari panel 2. Selanjutnya akan dipersilakan kepada panel 1 dan 2 untuk menjelaskan atau menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan Dewan Juri. Baik tim panel 1 dan 2 akan dipersilakan. Yang pertama itu apa itu optimalisasi. Setelah kami diskusikan tadi, optimalisasi itu merupakan kegiatan perbaikan agar lebih mendapat hasil yang lebih maksimal dari kegiatan yang dilakukan sebelumnya. Ketika masyarakat sudah mengetahui
ketika masyarakat sudah memakai para profesi ini melakukan hal seperti itu, mengapa ia tetap golput atau apatis? Dasar kami, mengapa kami membuat diskusi dari sebuah masalah, karena kami pikir itu adalah permasalahan internal terhadap partai tersebut, permasalahan internal terhadap partai tersebut, karena tidak ada lagi hubungannya. Memang ulah partai tersebut layak dijadikan apatis pemilu. Begitu sebaliknya juga, karena apatis itu jadi permasalahan terhadap partai politik yang menyebabkan tidak terjadinya optimalisasi terhadap partai politik. Kemudian pertanyaan ketiga tadi, lembaga yang mengawasi partai politik pemerintah. Mungkin cuma itu saja pertanyaan yang diberikan bagaimana. Baik, untuk pertanyaan kedua dari saudara, saya mengatakan itu kemungkinan dari sekelompok para politisi ini yang hanya ingin menaikkan jabatannya, yang ingin memberikan sebuah kampanye kepada masyarakat, tetapi ia tidak mewujudkan atau merealisasikan hasil kampanye atau janji mereka kepada masyarakat. Jadi yang bermasalah di sini adalah para beberapa politisi yang hanya ingin menaikkan jabatan mereka. Berbeda ini berkaitan pasal 5 ayat 1 itu dari mana? Pasal 5 ayat 1 itu Undang-Undang Dasar nomor 20 tahun 2001, pasal 5 ayat 1 itu sebenarnya sama yang di bawah, sama yang yang tadi di sini, yang di sini itu sebenarnya sama yang di sini. Pasalnya ada satu. Iya, pasal 5 ayat 1 ini berdasarkan dari Undang-Undang Pemerintah Pusat nomor 20 tahun 2001. Tadi bertanya tentang melakukan maksudnya dasar hukum, maksudnya dasar komisi. Jadi ada pasal-pasal yang sudah diatur ini memiliki dasar hukum ini dari undang-undang pada dasar hukum ini tentang korupsi dan korupsi. Terima kasih Pak, kita lanjut pada halaman 1 dan halaman 2 yang mau menjadi terus pertanyaan dari yang berjumlah. Berikut adalah kualifikasi dan mungkin tampilan dan jawaban dari lima satu dan dua. Pada yang diberikan silakan kita. Yang pertama itu nanti di laporan sumber gambarnya itu juga dimasukkannya. Nanti kita nggak boleh ngambil ini orang itu melanggar hak kita. Baru referensi-referensi yang digunakan silahkan diperbarui, menggunakan referensi yang lebih terbaru. Kemudian pastikan apa yang kalian tulis di sini kalian tahu. Setidak-tidaknya seminimal-minimalnya itu juga sesuai sama pandangan kalian aja kalian paham. Oke? Kemudian penulisan kalian lumayan rapi dibandingkan yang pernah saya uji sebelumnya. Tapi caranya diperhatikan lagi. Oke, udah saya tulis di laporannya apa aja. Kemudian pasal tadi yang nggak berkaitan tolong dihapuskan diganti sama yang lebih baru dan lebih relevan dengan permasalahan yang kalian angkat. Oke, dan untuk panjang satu fokus kajian permasalahan kalian tadi. Masih nggak ada apa yang salah? Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sampai kepada Dewi. Hari ini kami menghormati sebagai perwakilan pada Dewi dengan kesalahan dia kepada Dewi. Berikan dukungan ini kepada panel 1 dan 2. Acara selanjutnya adalah penampilan siniar atau hiburan dari kelompok 2 kelas C berupa tarian kelompok belakang yang bertema tarian sedangkan dulu. Hadirin sekalian, selamat menyaksikan dan memberikan keutamaan yang meriah. Alla loro risolumai a
setelah 20 langsung udah kelihatan ya. Jangan sampai mati itu terekam. Pada 3 dan 4, kami silakan untuk masuk ke ruangan. Pada 5 dan 4, kami silakan mengambilkan peserta. Baiklah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari saya. Di sini kan berbeda karena kami di mana di sini kan menunjukkan kebijakan di dengan sebagai kebijakan sebagai solusi atau upaya untuk menangani serta mengatasi situasi yang akan dibahas. Itu kebijakan dalam situasi yang ada di sini, yaitu mempunyai permasalahan sikap aktif masyarakat, di mana di sini masyarakat itu kurang peduli dengan tindakan kegiatan politik, misal sosialisasi politik dan pendidikan politik. Nah, selanjutnya itu mengenai masalah pengawasan pemerintah terhadap partai politik dalam menjalankan fungsinya sebagai politik. Ketika partai politik menjalankan kegiatan politik berupa sosialisasi politik dan pendidikan politik. Nah, ada kebijakan parsial yang boleh di sini, yaitu dengan membentuk suatu organisasi dengan nama Himajeri. Yang mana Himajeri ini merupakan singkatan dari himpunan mahasiswa cerdas politik dengan moto dari Himajeri yaitu The Agent of Change, atau yang diartikan sebagai pembawa atau agen pembawa perubahan yang baik. Nah, ada pun yang berperan aktif dalam organisasi Himajeri ini adalah mahasiswa, masyarakat, dan anggota-anggota partai politik. Baik, seperti yang sudah kalian lihat, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa arti lambang atau logo dari organisasi Himajeri yang ada di sini. Seperti yang sudah kalian lihat, dapat terlihat bahwa dalam lambang organisasi Himajeri ini ada gambar berwarna putih, yang mana dalam gambar berwarna putih ini ada gambar seperti orang yang sedang berbicara, dan di bawah itu ada orang yang sedang mendengarkan. Nah, lambang ini mengartikan mengenai kegiatan politik, kegiatan yang dilakukan oleh partai politik, misalnya pendidikan politik dan sosialisasi politik. Nah, tujuan yang dibuat dalam ini adalah untuk mengajak masyarakat dalam berpartisipasi pada kegiatan politik. Nah, selanjutnya dapat kita lihat di sebelah kanan itu ada gambar bintang, yang mana gambar bintang ini melambangkan mengenai inilah kecerdasan masyarakat dan mahasiswa dalam berpolitik. Selanjutnya pada gambar paling sebelah kiri, gambar sebelah kiri itu ada gambar seperti panah berkepal. Nah, gambar ini menggambarkan atau mengartikan mengenai inilah kekuatan untuk meningkatkan kualitas partai politik serta mengubah pandangan masyarakat terhadap penilaian atau perspektif masyarakat yang buruk terhadap politik. Baiklah, ada pun tahapan-tahapan yang akan kami
lakukan untuk membentuk serta mendirikan organisasi macam ini. Yang pertama yaitu kami akan melakukan musyawarah pemilihan, yang mana dalam musyawarah ini kami akan melakukan pemilihan. Di mana dalam pemilihan ini kami akan membahas siapa saja yang akan menjadi atau siapa-siapa yang akan direkrut menjadi ketua serta wakil ketua yang akan menjadi penanggung jawab dalam organisasi kami ini, serta siapa-siapa saja yang akan menjadi pengurus-pengurus yang aktif dalam organisasi ini. Yang kedua yaitu dengan menentukan visi dan misi dari organisasi kami. Adapun visi dari macam ini adalah untuk mewujudkan mahasiswa dan masyarakat yang cerdas dalam politik. Adapun misi dari organisasi macam yang pertama adalah mewujudkan masyarakat yang bersih dan cerdas dalam politik. Yang kedua yaitu untuk menciptakan atau mewujudkan partai politik yang aktif berperan dalam kegiatan politik, serta mendukung ataupun meningkatkan pola pikir masyarakat untuk mengubah pola pikir masyarakat yang buruk mengenai partai politik. Tahapan selanjutnya adalah mengenai struktur komunitas. Ada struktur komunitas kami yang pertama penanggung jawab, kemudian ada pembina, ketiga ada ketua dari komunitas, keempat ada wakil ketua komunitas, kelima adalah sekretaris, keenam adalah bendahara, ketujuh adalah seksi informasi dan komunikasi, serta kedelapan adalah seksi keamanan dan jaringan. Tahapan selanjutnya adalah mengenai kelengkapan administrasi. Kebutuhan administrasi yang kami perlukan di dalam organisasi kami, yang pertama itu adalah presensi anggota, kemudian ada iuran anggota, kemudian ada surat undangan untuk pertemuan atau surat undangan rapat, kemudian ada teks sambutan berupa teks sambutan dari ketua panitia rapat, kemudian ada teks sambutan dari ketua organisasi kami, dan kemudian ada teks pembawa acara dalam rapat atau sosialisasi atau seminar, kemudian ada teks moderator dalam rapat, dan terakhir adalah teks penutup. Nah, dalam tahapan yang keenam adalah program kerja. Dalam program kerja dari organisasi kami itu terbagi menjadi dua, yaitu program kerja rutin dan program kerja tahunan. Nah, program kerja rutin itu berupa rapat, seminar, ataupun sosialisasi yang mana rapat, seminar, dan sosialisasi itu berguna untuk membuka pola pikir masyarakat atau antusias masyarakat agar lebih baik, agar dapat mengimbangkan suaranya baik dalam pemilihan umum maupun memberikan partisipasi mereka dalam melakukan pengawasan terhadap partai politik dalam menjalankan sosialisasi politik. Nah, ada pun program tahunan kami yaitu adalah berupa rekrutmen anggota dari organisasi kami. Nah, ada pun masyarakat yang paham akan politik, tetapi tidak ikut dalam partisipasi politik. Ada pun masyarakat yang tidak paham dan tidak ikut dalam partisipasi politik. Ada pun masyarakat yang tidak paham tetapi ikut dalam partisipasi politik. Nah, di dalam organisasi kami bertujuan agar masyarakat menjadi lebih baik, agar masyarakat menjadi lebih terbuka dan lebih dapat bisa mengambil keputusan. Dengan adanya pendidikan yang akan kami lakukan bersama partai politik dan pemerintah dalam melakukan pendidikan politik dan melakukan komunikasi politik pada masyarakat agar dapat hidup berdampingan dengan pendidikan politik dengan tujuan masyarakat agar masyarakat lebih bisa memilih, agar dapat mengambil keputusan yang lebih baik di dalam kegiatan politik ataupun di dalam sebuah lingkup kegiatan politik lainnya. Nah, di dalam seperti yang ada pada layar, para mahasiswa dalam hal ini yaitu sebagai agen pembawa perubahan yang baik atau biasa disebut dengan be good agent of change atau agen pembawa perubahan yang baik bagi dirinya dan masyarakat di sekitarnya dalam berpolitik. Ada pun peran dari organisasi kami ada tiga. Yang pertama adalah mengajak masyarakat untuk peduli terhadap partisipasi politik, kemudian adalah turut serta dalam melaksanakan sosialisasi politik, kemudian adalah untuk membantu pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap partai politik, dan terakhir adalah memberikan informasi tentang pendidikan politik melalui sosial media, mewujudkan masyarakat yang cerdas dan bijak dalam berpolitik. Nah, kami dari organisasi Watergate akan membuat berupa sosial media kepada masyarakat seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, Telegram dan lain-lainnya agar masyarakat yang tidak ikut di dalam aksi nyata pendidikan politik atau komunikasi politik agar dapat melihat secara langsung ataupun
Bagaimana cara kami melalui sosial media yang akan kami buat agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan agar dapat mendapatkan pendidikan politik dari kami melalui sosial media. Yang presentasi pada yang kami serahkan kepada pemerintah. Baik, jika nanti Bapak Ibu yang dipilih dari tim Partai Demokrat ingin menjelaskan isi atau ini nanti isi dari Partai Demokrat. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa Karolina. Saya persilakan. Seperti yang saya katakan oleh seperti yang saya katakan oleh Anda juga, bahwasanya kami itu akan membangun sebuah organisasi yaitu Bernama Indonesia. Jadi pada pandangan ini adalah tugas kami bagaimana menjalankan organisasi ini agar berjalan dengan baik dan juga dapat diterima oleh semua masyarakat. Namun dalam menjalankan sebuah organisasi tentunya akan ada pihak-pihak yang pro dan juga pihak-pihak yang kontra terhadap organisasi lain. Kemudian daripada saya, pihak pro kami di sini adalah pemerintah, partai politik dan juga masyarakat. Sedangkan pihak kontranya yaitu partai politik dan juga masyarakat. Yang pertama yaitu pemerintah sebagai pihak pro. Pemerintah sebagai pihak pro di sini yaitu pemerintah itu mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat sosialisasi politik. Jadi dengan dilakukannya sosialisasi politik, maka partisipasi politik terhadap masyarakat itu akan meningkat dan juga dapat mewujudkan suatu negara yang demokratis dan juga mengurangi tingkat apatis pada masyarakat. Nah, dalam hal ini konsep ini dapat menjadi faktor strategis pemerintah untuk membangun kesadaran politik dalam kalangan masyarakat. Yang kedua yaitu partai politik. Partai politik sebagai pihak politik ini adalah dimulai dari ketua partai juga sampai jajaran-jajaran bawahnya yang ingin fungsi politik itu dapat berjalan dengan baik dan juga dapat optimal dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pihak yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat sebagai pihak politiknya adalah masyarakat yang berpengalaman dalam politik dan juga masyarakat yang ingin tahu tentang perkembangan politik di Indonesia. Adapun pihak kontranya yaitu yang pertama partai politik. Partai politik sebagai pihak kontra di sini adalah partai politik partai politik sebagai pihak kontra di sini adalah oknum dari sebuah partai yang melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan, misalnya seperti korupsi. Jadi mereka ini merasa takut diawasi ataupun dikritik oleh organisasi tersebut. Yang kedua yaitu masyarakat. Masyarakat sebagai pihak organisasi adalah masyarakat yang merasa kecewa dengan kinerja partai politik, sehingga mereka tidak mau lagi ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik yang ada di Indonesia. Jadi masyarakat dalam pihak organisasi ini juga adalah masyarakat yang merasa tidak memiliki waktu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi tersebut. Untuk dibahas akan kami lakukan dilanjutkan oleh setelah diidentifikasi oleh saudari Isa, yaitu saya ini Pandangan, yang mana kami mengidentifikasi bahwa politik itu merupakan mikro dalam organisasi kami ini, dan ada juga masyarakat serta partai politik. Yang mana dalam mikro ini adalah tim atau sekelompok yang mendukung visi-misi dan tujuan dari organisasi kami. Kemudian kenapa kami membawakan partai politik masyarakat ini dari pro dan kontra? Ini dijelaskan oleh saudara Lisa tadi bahwa masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu pro dan kontra. Bagaimana yang pro? Ada sekelompok masyarakat yang memiliki pendidikan politik bagus dalam politik dan peduli terhadap perkembangan politik Indonesia. Ingin perkembangan politik Indonesia itu berkembang dengan baik. Ini menunjukkan fungsi-fungsi politik dan ada yang budaya Indonesia ini semakin baik ke depannya. Sedangkan masyarakat yang kontra tadi adalah masyarakat yang bersifat apatis atau yang merasa tidak peduli, tidak ingin partisipasi. Yang mana masyarakat yang kontra ini bersifat apatis tadi karena adanya suatu kekecewaan yang dilakukan oleh oknum dari partai politik yang melakukan yang terlibat dalam ajang pemilihan ataupun pemilihan lain-lainnya. Nah, kenapa kami mengidentifikasi partai politik itu adalah tim yang pro dan kontra? Yang pertama, yang akan saya bahas adalah politik sebagai pro. Yang mana
ketua, jajaran, atau bahkan pengurus dari partai politik dari pusat hingga cabang menginginkan partai politik yang dibuat atau yang sedang dipimpinnya itu berjalan dengan baik, menjalankan fungsi-fungsi politiknya sesuai dengan struktur dan sesuai dengan fungsi-fungsi politik yang ada di negara kita untuk membentuk sistem politik Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, bagaimana dengan kontra? Di sini adalah pihak partai politik yang kontra ini adalah ada di partai politik yang tidak melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya, yang melakukan korupsi atau bahkan tidak mengimplementasikan fungsi politik di dalam kinerjanya, yang mana dia juga bisa dikatakan beserta partis karena dia peduli dengan apa yang dia ubah, apa yang dia lakukan dalam kinerja yang telah dia terima. Nah, dari identifikasi yang telah kami lakukan ini, di sini kami akan memberikan kebijakan atau tindakan kerja kami bagaimana agar seluruh ini dari pro dan kontra ini dapat menerima program-program yang telah kami buat dalam organisasi di Majelis atau himpunan mahasiswa dan politik tadi. Yang pertama, kami akan menjalin hubungan bersama dengan pemerintah. Yang mana kami ketahui bahwa di sini kami mengidentifikasi sejak pemerintah itu merupakan pihak yang pro terhadap organisasi kami. Apa? Di mana pemerintah itu mendukung program-program kerja kami dalam masyarakat kepada masyarakat. Yang mana dengan adanya organisasi kami, sebagian tugas-tugas pemerintah yang akan terbantu seperti KPI, Bawaslu dan sebagainya. Bagaimana dengan cara mengedukasi masyarakat tentang politik agar masyarakat itu semakin berpartisipasi dalam politik, baik di pemilu ataupun bagian bidang politik lainnya. Yang mana dalam survei yang telah saya lakukan, yaitu dari dua survei yang pertama ada survei Poltreking dan indikator, saya menemukan bahwa banyaknya masyarakat di negara kita ini bersifat apatis. Bahkan dia tidak mau terlibat dalam segala proses-proses politik yang ada di negara ini, karena mereka merasa tidak ada untungnya politik bagi diri saya. Itu merasa dari mereka, dari warga atau masyarakat yang tidak peduli dengan politik tersebut. Yang mana di sini kami mengajak pemerintah sebagai orang yang tidak dipercaya oleh masyarakat tersebut, bahwa mereka merasa pemerintah tidak peduli pada mereka. Pemerintah tidak peduli pada masyarakat, pemerintah itu peduli pada diri sendiri. Di sinilah kami mengajak pemerintah untuk pertama menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah. Yang mana kami akan menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah di bidang politik, yaitu ada 10 atau makin ada anggota DPR hingga DPRD, yang mana dari menjalin hubungan kerjasama ini kami akan memberikan program-program tadi yang dengan nyata akan kami langsungkan. Dengan yang kedua, kami akan memberikan pendidikan politik melalui sosialisasi pada masyarakat. Seperti yang telah disampaikan oleh tim panel 3 tadi, bahwa program kerja kami yang melakukan sosialisasi berbasis melakukan pendidikan politik berbasis sosialisasi pada masyarakat. Yang mana dari sinilah kami akan mengimplementasikan hubungan kerjasama kami dengan pemerintah tadi. Yang pertama, kami akan melakukan sosialisasi tadi dengan mengundang narasumber dari praktisi politik seperti anggota DPR atau bahkan pengurus-pengurus dari Bawaslu atau KPU. Yang mana jika kami mengundang narasumber yang lebih berkompetens dan lebih ahli dalam bidangnya, bahkan kami akan menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ternyata narasumber yang diberikan oleh mereka itu orang-orang yang ahli. Bagaimana caranya itu, bagaimana dengan orang-orang ahli yang berkompetens tadi kan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam partisipasi politik. Kemudian dari memberikan pendidikan politik tersebut, bagaimana sih cara ini mengatasi jika masyarakat yang apatis tadi yang tidak ingin terlibat dengan proses politik manapun, karena yang mereka rasa adalah tidak ada hubungan politik jalan kami seperti itu, karena tidak ada pemerintah yang peduli dengan kami. Nah, dengan adanya survei politik yang telah saya lakukan juga, bahwa masyarakat itu sangat senang dengan adanya program-program ataupun acara-acara kegiatan seniman yang menggunakan sembako gratis ataupun sembako murah atau badan sembako murah. Nah, selanjutnya dari yang kedua ini kami akan melakukan sosialisasi berbasis sosialisasi kepada masyarakat untuk menarik perhatian masyarakat, untuk menarik partisipasi masyarakat. Kami akan melakukan sebuah program menarik, yang mana yang pertama kami akan memberikan baja sembako murah. Yang mana dengan baja sembako murah, berdasarkan survei yang telah saya lakukan, mereka itu sangat senang, masyarakat sangat senang dengan adanya baja sembako murah. Itu akan membantu perekonomian dan kondisi hidup mereka yang tengah pandemi atau di tengah krisis ekonomi saat ini. Kemudian kami akan memberikan program menarik yang kedua, yaitu sembako gratis bagi masyarakat yang sangat membutuhkan. Di sini kami akan mendeteksi masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan, yang mana dengan mereka berpikir bahwa untuk apa sih yang mengikuti acara ini? Saya lebih baik bekerja, saya membutuhkan hidup ataupun membutuhkan makanan
saya makan dan tekan anak saya makan. Dengan adanya sebuah gratis tadi kami akan memberikan sebuah gratis kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Dan dengan adanya program-program menarik tadi, kami akan dapat menarik partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik kami berbasis sosialisasi tadi. Nah, yang ketiga, menjalin hubungan kerjasama dengan petinggi partai politik dalam penguasaan politik. Saya masih setelah itu, setelah adanya sosialisasi pendidikan politik secara unik, kami juga akan melakukan sosialisasi pendidikan politik secara daring. Yang mana kita ketahui pada masa perkembangan modernisasi saat ini bahwa teknologi yang media sosial yang sangat berkembang di kalangan masyarakat, bahkan seluruh masyarakat sudah memiliki media sosial dan sudah berinteraksi dengan teknologi yang ada. Yang mana kami juga akan membuat platform media sosial dengan mengatasnamakan organisasi kami yang bukan sertifikat pendidikan mahasiswa dan politik, yang mana kami akan memberikan video-video ataupun edukasi politik dalam berbasis konten yang sangat menarik, yang mana dengan konten yang sangat menarik ini pasti akan cepat tersebar dari seluruh masyarakat dimanapun ia berada dan kapanpun. Nah, kita ketahui bahwa teknologi informasi ini sangat berkembang dengan pesat dan sangat diminati oleh masyarakat luas. Bahkan informasi yang disampaikan di dalam media sosial ataupun dalam teknologi informasi ini sangat cepat tersebar seluruh lapisan masyarakat. Dengan hal ini, maka kami dapat melakukan program kami bukan hanya secara daring, melainkan secara daring, yang mana implementasi secara daring ini mungkin di mana implementasi secara daring ini pasti akan membawa perubahan lebih besar atau bahkan efek lebih besar daripada yang daring. Nah, dan ini akan menjalin hubungan kerjasama dengan petinggi partai politik dalam penerapan politik. Dari program kerja tahunan yang telah disampaikan oleh rekan Dandi semua orang, ada hal 3 bahwa kami akan merekrut masyarakat yang sudah matang atau sudah cakap dalam pendidikan politik, sudah mengerti di bidang politik, maka akan merekrut masyarakat yang ingin melakukan pengawasan kontrol politik terhadap partai politik yang membuat mereka kecewa. Mana kami akan menjalin kerjasama dengan petinggi partai politik seperti kedua partai politik, para pengurus partai politik dari pusat hingga cabang untuk melakukan pengawasan ataupun melakukan kontrol politik di dalam partai politik mereka. Yang mana kita ketahui tidak ada seorang ketua yang tidak menginginkan partai politik yang diimbannya atau yang dipimpinnya dapat berjalan dengan sangat baik. Disinilah kemudian ketika itu kami akan menjalin kerjasama dengan partai politik tersebut agar fungsi-fungsi politik yang ada di dalam partai politik berjalan dengan lancar. Dan pengawasan ini bahwa ada kami akan minimalisir para anggota-anggota ataupun para pengurus yang ada di partai politik untuk tidak melakukan penyelewengan dalam kinerjanya dari maupun korupsi atau sebagainya, tidak melakukan kinerjanya sebagaimana mestinya. Nah, itulah tadi tindakan-tindakan yang telah kami lakukan dari tempat bagaimana semoga dengan adanya tindakan-tindakan kami di kantor dan kalau kami dikasih tadi dapat mendukung segala kebijakan yang telah dibuat dalam organisasi kami, yaitu Majelis Perhimpunan Mahasiswa sebagai komunitas politik. Sekianlah pemaparan dari panel 4. Kami mohon maaf jika ada salah kata, tindakan yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu ini akan mengucapkan terima kasih. Terima kasih mengucapkan kepada tim panel 3 dan tim panel 4 yang telah menyampaikan hasil politik. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Juri pertama kali presentasi para 3 dan 4. Kepada Dewan Juri kami persilakan dengan segala hormat. Jadi saya berada di dalam komunitas yang berada di bawah itu di dalam sekolah dimaknai sebagai lapisan kelompok masyarakat terkhusus mahasiswa. Ini kelompok masyarakat dari mahasiswa, tetapi katanya ini bukan mahasiswa. Kemudian yang berperan dalam komunitas ini adalah mahasiswa dan para anggota politik. Nah, itu kalian tidak salah. Mahasiswa dan anggota politik sementara di dalam dunia baru, nanti akan berpolitik aktif. Jadi apa tadi seperti itu? Bahkan apabila suatu kelompok yang dilakukan misalnya adalah anggota partai politik yang kalian benar, kemudian di pada tempat dijelaskan seperti belajar, bukannya itu seperti kampanye. Itu silahkan jawab. Mungkin itu aja saya juga. Nah, kemudian itu pada kita saya ingin bertanya. Jadi ANDD menunjukkan tentang masyarakat kapasitas
apatis karena tidak mau tahu tentang politik, betul? Ya, masyarakat yang mau berpartisipasi, berarti masyarakat apatis. Bukankah penyebab dari masyarakat itu menjadi apatis atau itu sendiri? Yang pada awalnya mereka tidak mau memberikan program atau pemerintah yang membuat sehingga mereka tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Mereka tidak dapat pendidikan yang baik dan sebabnya mereka tidak mau berpartisipasi karena mereka tidak mengerti bagaimana caranya. Karena tidak mempunyai kapasitas yang mampu dan sulit dapat berpartisipasi. Itu dan perbedaan. Jadi pertanyaan saya, bukan pertanyaan, hanya benar saya mungkin yang itu di Pro itu sebenarnya masyarakat, karena kan tujuannya untuk mereka. Kemudian di pemerintah itu seharusnya dia tidak perlu, karena berdasarkan pengalaman saya pribadi, mereka ada berkaitan komunitas kita berkaitan. Jadi program yang kami jalankan dananya dari dalam sendiri, tapi kenapa harus dari pemerintah? Dana dari pemerintah, ini kepala berpemerintah. Jadi saya lihat apa yang ada di salah satu masyarakat yang mungkin aku berkaitan isi dari lingkungan itu adalah partai politik. Ini saja yang Baik, perkenalan perkenalan dan nama saya dari depan. Jadi saya mau tanya, berdasarkan penjelasan dan isi dari laporan kalian ini, kalian mau kerjasama tadi sama pemerintah, pembangunan anggota DPR, dan sebagainya. Nah, jenjang karir ataupun seperti langkah-langkah DPR, pastinya mau naik lagi, mau naik lagi. Gimana kalian memastikan bahwasannya himpunan yang akan kalian buat ini tidak mendapatkan intervensi dari partai politik itu sendiri atau dari tokoh politik itu sendiri? Oke, untuk panel 2 dan 4 ini bisa sama-sama didiskusikan mana yang ingin menjawab. Kemudian saya ingin menanyakan, kalian mau buat himpunan, tahu arti himpunan itu apa? Paham nggak makna dari himpunan itu apa? Himpunan merupakan kelompok orang yang dimana mewadahi bakat, minat, dan potensi mahasiswa. Nah, keterkaitannya dengan politik yang mau kalian buat ini gimana? Apakah kalian bisa menjamin himpunan ini bakalan bersifat independen? Belum tentu. Kalian butuh dana. Dana yang kalian dapat tentu pasti dari tokoh-tokoh politik. Bukan begitu? Benar. Make sense enggak? Oke. Jadi pertanyaan saya, himpunan yang kalian buat ini akan diakui dan disahkan oleh siapa? Penanggung jawabnya siapa? Pembinanya siapa? Oke, karena di dalam himpunan pasti ada pembina, pasti ada penanggung jawab. Pemilihan ketuanya seperti apa? Apa standarnya? Kenapa dia bisa jadi ketua? Bagaimana cara kalian merekrutnya? Oke? Kemudian saya ingin menanyakan juga kepada Lempat. Boleh nanti, saya masih bertanya. Oke? Bagaimana standar penentuan kader yang akan kalian lakukan di himpunan ini? Jika memang himpunan ini memang akan terus dijalankan, kalian tentu harus bersolusi yang bisa jalan terus. Setidak-tidaknya dalam jangka waktu 3 tahun atau 2 tahun ke depan ini harus ada. Kita masih ketemu nanti di semester 4. Saya pasti menanyakan kembali apa yang sudah kalian mau buat. Dan kalian bilang tadi kalian mau buat media sosial seperti Facebook, Twitter, lain sebagainya. Udah ada, dikerjakan? Belum ada. Eksekusinya belum ada. Tapi penjalanan kalian sudah sangat luas, mau bervideo dengan anggota DPR, mau ini, segala macam. Tapi untuk eksekusi sekecil membuat media sosial itu tidak ada. Paham? Oke. Kemudian mengenai tulisan sudah rapi, namun jaraknya perlu diperhatikan lagi. Ada referensinya? Ada yang mencatat?
Apapun yang dibilang ini silakan dicatat dan diperhatikan. Karena ini masukan, oke? Kemudian saya sudah baca di struktur komunitas, ya kan? Saya mau tanya sama kalian terkait mengenai program kerjanya itu tadi. Bagaimana kalian akan mengeksekusi dari program kerja kalian itu sendiri? Itu mau saya tanyakan kepada 3 dan 4. Silakan jawab berdasarkan argumentasi dan pemahaman kalian. Oke? Ingat ya, pertanyaan saya agak banyak memang. Karena saya penasaran, kenapa ini bisa jadi himpunan? Oke? Ya. Kemudian saya juga mau tanya mengenai rangkaian seminar dan sosialisasi yang akan kalian lakukan sistematikanya itu seperti apa? Sudah jelas atau enggak? Oke, kemudian kalian bilang tadi mau media sosial. Nah, untuk daerah-daerah yang termasuk dalam 3T, terluar dan dalam terpencil, bagaimana aksesnya? Apa yang akan kalian lakukan? Oke, for you all you guys, you must be create a realistic solution. Jadi kalian kalau membuat solusi itu yang make sense saja, yang maksudnya itu realistis saja. Misalnya kalian mau buat solusi yang sekedar membuat seminar kepada masyarakat sebulan sekali atau 3 bulan sekali, itu lebih mudah kalian mempertanggungjawabkan dibanding kalian harus buat himpunan atau organisasi. Jangan buat sesuatu yang paling tidak bisa tanggung jawab. Nanti itu aja pertanyaan dari saya. Udah diingatkan masing-masing kanan 3 dan 4. Saya kembalikan kepada sini. Informasikan bersama kepada Dewan Kuliah dalam masalah pelatihan, dengan bicara dan pembicaraan publik dan cara kerja dalam masalah tindakan materi regulasi kanan 3 dan 4. Silakan pada kepada 3 dan 5 untuk menjelaskan atau menyampaikan jawaban atau pertanyaan yang diberikan oleh Dewan Kuliah. Pada 3 dan 5 dan 4. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian sudah atau melakukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan kami. Di sini kami akan menjawab pertanyaan sesuai persoalan dari Bapak dan Ibu sekalian. Seperti yang sudah diberikan seperti pendapat dari Bapak Dewan tadi, yaitu mengenai nama dari organisasi kami yaitu organisasi Mancanegara, yang mana organisasi kami ini yang ikut berpartisipasi dalam organisasi kami ini adalah mahasiswa, masyarakat dan partai politik dan anggota partai politik. Kenapa kami membuat namanya itu Imajen atau himpunan mahasiswa cerdas solid? Karena yang mana seperti Pak kami berdiri di sini yaitu sebagai mahasiswa. Kami membentuk organisasi Imajen itu karena mahasiswa yang menjadi program pertama dan program pertama dalam membentuk organisasi Imajen. Walaupun yang bergabung dalam organisasi Imajen ini adalah masyarakat, mahasiswa dan anggota-anggota partai politik. Sehingga kami membentuk nama organisasi ini menjadi himpunan mahasiswa cerdas solid. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh saya. Terima kasih Pak Linda. Kemudian pertanyaan mengenai struktur komunitas kami berupa bagaimana kriteria dari ketua komunitas kami sehingga dia layak menjadi ketua. Kriteria yang ditentukan pertama harus memiliki jiwa tanggung jawab, kedua harus memiliki pemikiran politik atau tingkat pendidikan politik yang baik agar dapat mengarahkan organisasi kami dan mengarahkan tujuan organisasi kami dengan baik. Memiliki pendidikan politik yang baik sesuai dengan tujuan kami, yaitu mencerdaskan masyarakat agar memiliki pendidikan politik yang baik. Mengenai penanggung jawab, terdapat dua penanggung jawab di dalam komunitas kami. Penanggung jawab yang pertama mengenai penanggung jawab di bidang pemasyarakatan, kemudian penanggung jawab di bidang organisasi, di bidang pengorganisasian kepada mahasiswa. Nah, penanggung jawab di bidang masyarakat agar dapat mengorganisasikan masyarakat kapan-kapan saja, agar dapat mengimbau kapan sosialisasi itu akan berjalan. Nah, penanggung jawab oleh mahasiswa adalah agar dapat mengarahkan atau mengorganisasikan kapan sosialisasi itu akan kami rencanakan. Mengenai pertanyaan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Elva. Tanyakan mengapa
pemerintah di sini sebagai kontraktor. Nah, karena pemerintah di sini sudah melihat bahwa organisasi macam ini fokus utamanya itu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, sehingga pemerintah itu merasa terbantu ataupun bersenang dengan adanya organisasi ini. Nah, oleh karena itu pemerintah di sini dapat menjadi kontraktor. Mungkin akan ditambahi pada saya. Saya akan menjawab bagaimana kami untuk sosialisasi berbasis media sosial pada daerah yang 3B ke depan. Iya, daerah yang 3B yang mana tadi kan program kami itu ada dua program sosialisasi secara luring dan daring. Yang mana di daerah yang 3B yang dapat terjangkau dengan sinyal jaringan, kami akan melakukan sosialisasi pendidikan politik secara luring. Nah, yang kedua itu pertanyaannya adalah bagaimana cara kami agar tetap organisasi kami berjalan ke depan. Bagaimana tadi penghadiran dan sebagaimana yang akan kami lakukan. Bagaimana kami akan melakukan penghadiran ada anggota-anggota orang yang memiliki tujuan ataupun rasa yang besar untuk menjalankan organisasi kami lebih baik lagi ke depannya, di mana kami akan merekrut anggota-anggota yang memiliki kualifikasi tetap dalam politik dan kami akan dengan adanya peradilan ataupun rekrutmen tadi kami akan dari sini akan bisa membuat organisasi kami berjalan dengan baik seterusnya. Teman saya akan terima kasih. Kan utama media berarti masih tinggal di sana. Selanjutnya klarifikasi Dewan Juri Ketua Pengadilan dan jawaban dari tim panel 3 dan 4 kepada Dewan Juri Kaki Selatan dan Selatan. Itu tidak perlu dilakukan, tapi sudah mulai tidak. Jadi kalau harapan saya seperti yang dikatakan di belakang, kalau kalian mau memang kita perlu biaya, tapi apakah benar kalau biaya kalau misalnya ada di belakang? Jadi kalau namanya ini benar masuk itu boleh tidak boleh ada masyarakat atau anggota partai politik lainnya. Itu namanya menjadi masyarakat atau organisasi masyarakat. Kalau organisasi masyarakat, semua anggota masyarakat bisa dari SMA sampai yang politik kalau kita. Jadi ada terkait di parlemen terkait ini. Sebenarnya sudah tapi masih berpoin. Jadi mungkin terkait materi itu bagaimana kalian membuat yang semacam itu dan yang program itu mungkin kayak tanda. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Mungkin ada tambahan dari itu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin Pak Guru panjang lebar lagi. Kalian masih tahu kalau kalian di mana. Kemudian tadi semuanya sudah saya kasih tahu yang permasalahannya di mana. Jadi untuk solusi ini boleh kalau kalian memang nanti revisinya masuk tempat waktunya dan memungkinkan itu lengkapi saja semuanya. Nggak perlu dimasukkan solusi yang nggak realistis, yang nggak mungkin kalian buat gitu kan. Karena ini kalau ditanya tahu lagi lah atau 6 bulan lagi pasti udah nggak ada. Siapa yang menjalani lingkungan ini? Betul? Ini hanya sekedar ya udah yang ini ada solusinya bukan begitu? Ya salah aku, ya kan? Kalau aku bilang, udah jadi itu aja mungkin dari saya. Maaf lah, apapun yang kami sampaikan setelah Dewan Juri di sini murni untuk biar kalian lebih paham lagi. Biar kalau mengatasi masalah itu memang masalah yang diselesaikan, nggak melebar kemana-mana. Oke? Jadi kami berharapnya kalian bisa menerima masukan ini secara motivasi dan
menjadikan apapun yang kami sampaikan ini sebagai kebaikan ke depannya. Saya di sini kita profesional, kami sebagai dewan juri, kalian sebagai penguji. Di luar kita tetap kakak dan abang, kalian boleh tanya kami, kalian boleh sharing apa yang kalian kesulitan atau yang kalian belum tahu. Oke, mungkin itu aja, saya kembalikan ke MC. Terima kasih kami sampaikan kepada Dewan Juri. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Dewan Juri kita. Cara dibaca kalau tangan dan tiba-tiba kita ada cara itu. Kami juga menggunakan terima kasih banyak kepada Bapak Agus Alwi dan Bapak Suryo Dewan Juri yang telah hadir pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Jangan Sari Bapak Nur Khalil Kobat dan Ibu Putri beserta teman kami pada hari ini kami ucapkan terima kasih.